Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sri Mulyani dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup pahlawan Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati bernama lengkap Kemalahayati. Lahir di Aceh Besar 1950, wafat 1606, dan nama orang tuanya Laksamana Mahmud Syah. Perjalanan hidup sang Laksamana wanita asal Aceh. Sebagai seorang anak yang terlahir dari keturunan pendiri kerajaan di Aceh, membuat beliau dianugerahi semangat juang tinggi. Bagaimana tidak, sang kakek tercinta yang berasal dari ayahnya bernama Laksamana Muhammad Said Shah ternyata merupakan putra dari Sultan Salahuddin Shah. Adapun Sultan Salahuddin Shah sendiri merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Shah yang merupakan sang pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Diturunkan dari sang ayah yang seorang laksamana, ternyata sejak belia Kemalahayati telah menyadari adanya semangat juang yang menggebu-gebu. Berdasarkan dari kemauannya sendiri, akhirnya beliau memutuskan untuk memperdalam ilmu dengan belajar di akademik Ma'had Baitul Maqdis. Meski terlahir dari wanita, beliau tetap membuktikan bakat terbaiknya di bidang militer hingga menjadi lulusan terbaik. Beliau bertemu dengan pria idaman yang ternyata merupakan senior sendiri ketika belajar di akademi. Pria yang berhasil mencuri hati wanita tangguh ini bernama Ma'had Baitul Maqdis dan berhasil menjadi panglima protokol istana. Usai kelulusan, pasangan tangguh ini pun menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti pada umumnya pasangan suami istri. Memulai kehidupan baru, pasangan ini pun tetap mempertahankan keamanan serta ketentraman kerajaan dari berbagai gangguan eksternal. Sayangnya, setelah lama sempat hidup bersama, sang suami gugur di medan pertempuran saat melawan Portugis di Teluk Haru. Hasil peperangan tersebut memang dimenangkan pihak kerajaan Darussalam, namun sayangnya harus ada banyak korban berguguran termasuk suaminya sendiri. Rasa sedih ditinggal pasangan hidup justru membuat beliau semakin bangkit dan berubah menjadi panglima angkatan laut wanita yang pertama di dunia. Armada yang dipimpinnya pun berisikan para janda dan diberi nama Inong Bale, yang mana suami dari para janda tersebut juga gugur di medan perang. Jumlah anggotanya pun kian meningkat lantaran para gadis muda yang belum menikah turut bergabung dalam tim tersebut. Perjuangan Laksamana Malahayati. Semua anggotanya melangkah dari kaum wanita, namun keganasannya tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan dalam catatan biografi Laksamana Malahayati, kapal yang digunakan telah dilengkapi dengan meriam. Sebagai pelengkapnya, armada ini pun memiliki benteng serta menara pengawas yang berlokasi di atas bukit. Ketika berlayar ke luas lautan, Inong Bale menunjukkan ketangguhannya dengan memporak-porandakan Belanda dan begitu ditakuti. Selama 9 tahun, beliau telah menjadi pemimpin Inong Bale yang terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Dalam rentangan waktu itu pula, beliau berhasil memenangkan peperangan yang beranggotakan kaum lelaki dengan semangat di dalam dadanya. Tidak heran jika Inggris yang sangat itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth lebih memilih jalur damai.
dengan cara membawa surat bagi Sultan Kerajaan Aceh Darussalam untuk membukakan jalur perdagangan. Pada akhirnya Sang Laksamana pun gugur ketika melawan pasukan Portugis di Selat Malaka. Lalu jenazahnya dimakamkan di sebuah bukit yang berada di daerah Kruung Raya, Aceh Besar. Masyarakat pun hingga kini masih mengingat perjuangan kerasnya dengan cara merawat makamnya dengan baik, dan ditemukan pula sekumpulan peziarah tengah berdoa. Adapun penghargaan Laksamana Malahayati, dengan segala perjuangan dan keberaniannya, Presiden Joko Widodo pun menganugerahi dan memberikan penghargaan kepada Laksamana Malahayati dengan gelar Pahlawan Nasional. Berdasarkan biografi Laksamana Malahayati, dikatakan jika namanya telah disematkan pada beberapa tempat. Penerapan namanya tersebut dapat ditemukan di salah satu kapal perang milik Angkatan Laut, Universitas di Bandar Lampung, pelabuhan di Aceh Besar, serta digunakan oleh Ormas Divisi Wanita. Terkenal sebagai Panglima Perang dari Kesultanan Aceh, di mana nama beliau semakin tersohor dari keberaniannya untuk melawan Angkatan Laut asal Belanda dan Portugis. Ternyata darah juangnya tersebut diturunkan dari sang kakek dan ayahnya yang merupakan seorang bangsawan asal Aceh. Bahkan berkat keberaniannya mengusir penjajah, membuat nama beliau dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.